berjumpa kembali bersama Miss Elsinta. Apa kabar anak-anak hari ini? Miss Sinta percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Anak-anak, hari ini Miss Sinta akan ajarkan kalian di tematik 5C dengan tema makanan sehat. Hari ini Miss Sinta akan mengajarkan kalian masih di subtema yang pertama. Kita akan belajar dari pembelajaran yang ketiga hingga yang keenam dengan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Anak-anak, ada pun beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah alat musik tradisional, yang kedua makna keberagaman dalam masyarakat, yang ketiga pentingnya keberagaman dalam masyarakat, yang keempat, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Yang kelima, unsur-unsur dalam iklan. Yang keenam, jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Selamat belajar, selamat mengikuti anak-anak semuanya. Alat musik tradisional. Anak-anak, di sini ada berbagai jenis alat musik tradisional yang tentunya juga terdapat di buku panduan tematik kalian di tematik 5C. Yang pertama ini merupakan kecapi. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang kedua ini adalah atamba. Atamba merupakan alat musik dari Sumatera Utara yang dimainkan dengan cara dipukul dengan alat. Lalu yang berikutnya yang ketiga ini adalah sasando. Sasando merupakan alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lalu yang berikutnya ini merupakan alat musik angklung. Angklung merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Dia juga berasal dari Jawa Barat. Lalu ada juga sunai. Ini merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan ada juga ebab yang dimainkan dengan cara digesek. Ini berasal dari DKI Jakarta. Lalu ada juga yang berikutnya alat musik gambus yang berasal dari Riau, dimainkan dengan cara dipetik. Yang berikutnya adalah gendang dari Jawa Tengah, dimainkan dengan cara dipukul. Lalu yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang makna keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama adalah keberagaman agama. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki atau mengakui terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama yang terdapat di Indonesia bukanlah sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Kita harus memaknai keberagaman agama dengan bijak. Salah satu contoh memaknai keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah dengan menghormati orang yang sedang beribadah, serta saling menghargai antar sesama umat beragama. Lalu yang kedua adalah keberagaman ras dan suku bangsa. Ada beberapa ras yang terdapat di Indonesia, antara lain yaitu Malayan Mongoloid dan Melanesoid. Daerah yang termaksud dalam ras Malayan Mongoloid adalah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan daerah yang termaksud di dalam ras Melanesoid adalah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Selain itu anak-anak juga terdapat berbagai suku bangsa di Indonesia. Antara lain ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, suku Nias,
Dayak, dan lain sebagainya. Anak-anak, kita juga harus memaknai keberagaman suku dan ras yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dengan tidak menjelek-jelekan karakteristik yang dimiliki oleh suku lain. Lalu yang ketiga, anak-anak, keberagaman budaya. Ada banyak sekali keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional. Budaya-budaya tersebut hendaknya kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Lalu anak-anak, sangat penting keberagaman di dalam masyarakat. Ada contoh-contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama adalah menghargai orang yang sedang beribadah, tidak membeda-bedakan teman, menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain, melestarikan budaya Indonesia, mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing, serta mempelajari budaya daerah lain. Lalu yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial di lingkungan sekitar. Anak-anak, terjadi interaksi antara nelayan dengan lingkungannya, yaitu laut tempat menangkap ikan. Ikan yang didapat oleh nelayan itu dijual. Proses menjual tentu membutuhkan bantuan orang lain. Dengan adanya bantuan orang lain, maka terjadilah interaksi sosial. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang mencangkup antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok, atau sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, anak-anak, juga terdapat contoh-contoh lain interaksi sosial. Yang pertama adalah contoh interaksi sosial antar individu. Guru yang sedang mengajarkan Budi membaca huruf A sampai Z. Kakak yang sedang membantu ibu memasak di dapur. Lalu, contoh interaksi sosial antar kelompok. Yang pertama, pada hari Jumat diadakan pertandingan sepak bola tim A melawan tim B. Contoh yang kedua, kelompok Lydia sedang mengadakan tanya jawab dengan kelompok Dian. Lalu yang ketiga, contoh interaksi sosial individu kelompok. Yang pertama, guru sedang mengajar siswa-siswi kelas 5 di depan kelas. Yang kedua, Joshua membacakan puisi makanan sehat di depan siswa-siswi kelas 1. Masih banyak lagi anak-anak contoh-contoh interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu yang berikutnya anak-anak, ini merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam iklan. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang terdapat di dalam layar kalian, ya. Ada 5 unsur dalam iklan. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Yang kedua, jenis tulisan mudah dibaca. Tulisannya besar. Yang ketiga, pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. Lalu yang keempat, gambar mewakili
atau sesuai dengan topik iklan. Yang kelima, informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin. Anak-anak bisa lihat gambar ini ada di buku tematik kalian di halaman 17. Lalu yang berikutnya anak-anak, berikut ini merupakan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, iklan komersil. Iklan komersil adalah iklan penawaran untuk menawarkan atau memasarkan suatu produk atau jasa. Iklan komersil ini bertujuan agar orang-orang menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, iklan non-komersil. Iklan non-komersil adalah iklan layanan masyarakat yang tujuannya adalah menyampaikan gagasan atau ide untuk melakukan sesuatu demi kepentingan atau pelayanan. Iklan berdasarkan isinya, yang pertama adalah iklan permintaan. Iklan permintaan adalah iklan yang ditujukan kepada kalangan masyarakat. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga adalah iklan yang bertujuan menawarkan suatu produk yang dimana di dalamnya terdapat nama produk. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan atau imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang suatu hal. Yang keempat adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Demikian video pembelajaran Miss Elsinta hari ini. Terima kasih anak-anak karena telah mengikutinya dari awal sampai akhir dengan baik dan penuh semangat. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi.